warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Kiat Yuliani. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang mutu pendidikan yang ada di Indonesia, supervisi di sekolah, serta pemasaran dalam dunia pendidikan. Mutu pendidikan sangat tergantung dari program pendidikan yang dilaksanakan. Bukan hanya itu, pendidikan yang bermutu bisa didapatkan bila tenaga pengajar benar-benar bisa melaksanakan program pendidikan secara baik. Agar negara kita tidak kalah dengan negara tetangga, tentu saja pemerintah harus meningkatkan mutu pendidikan yang ada. Pendidikan di Indonesia masih tergolong menengah ke bawah karena sistem dan sarana yang kurang memadai. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia yaitu yang pertama, rendahnya kualitas sarana fisik, yang kedua rendahnya kualitas guru, yang selanjutnya adalah rendahnya kesejahteraan guru, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, dan mahalnya biaya pendidikan. Ada banyak cara dan upaya untuk memajukan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Antara lain yaitu yang pertama dengan perubahan kurikulum belajar, yang kedua meningkatkan mutu guru, yang ketiga bantuan operasional sekolah, yang keempat bantuan khusus murid, yang kelima adalah sarana dan prasarana pendidikan yang maju dan layak, yang keenam adalah pemerataan pendidikan, yang terakhir yaitu memberantas korupsi yang ada di dalam dunia pendidikan Indonesia. Menurut saya, hal pertama yang harus dilakukan untuk memajukan mutu pendidikan di Indonesia adalah perubahan kurikulum. Mengapa kurikulum? Karena kurikulum merupakan dasar atau jadwal pendidikan yang harus diajarkan oleh guru kepada peserta didik. Sebenarnya perubahan kurikulum itu bukan sesuatu hal yang mudah, karena setiap kali ada perubahan kurikulum akan terjadi kontroversi oleh banyak kalangan atau banyak pihak. Tetapi kalau misalnya kita bisa menemukan kurikulum yang tepat yang dapat digunakan di seluruh pelosok Indonesia, tidak hanya di kota-kota besar, kurikulum yang memadai dan bisa mencangkup semuanya, kita akan dapat memajukan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Karena yang seperti yang kita tahu sekarang, kurikulum K13 hanya berjalan atau dapat dilaksanakan di kota-kota besar atau di daerah tertentu saja. Tetapi di daerah pelosok mereka belum bisa atau belum dapat melaksanakan kurikulum tersebut karena banyak sekali kekurangan atau fasilitas yang mereka belum dapat atau mereka belum punya untuk melaksanakan kurikulum tersebut. Makanya ini adalah menjadi PR bagi kita semua untuk dapat menemukan atau menginovasi kurikulum yang dapat menjangkau semua peserta didik di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan memperbaiki cara kerja, sehingga apa yang hendak dicapai dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, serta dapat mencapai tujuan pendidikan nasional. Di Indonesia, supervisi pendidikan berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Bab 19, Pasal 66 Ayat 1 tentang pengawas yang berbunyi, pemerintah daerah, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah atau Madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Supervisi pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Guru dan supervisor harus mampu bekerja sama dalam meningkatkan mutu pendidikan dan mengembangkan kualitas pembelajaran. Ada banyak sekali strategi pemasaran yang dapat dilakukan dalam pemasaran pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang strategi pemasaran pendidikan di era digital. Yang pertama yaitu visualisasi lembaga pendidikan dengan website. Apa itu website? Website adalah rumah kita di internet.
Orang lain bisa mengetahui apa yang ada dalam pikiran kita melalui website. Demikian pula dengan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang maju percaya bahwa visualisasi lembaga mereka melalui website bisa mempengaruhi pertimbangan peminat agar semakin yakin dengan pilihannya. Yang kedua yaitu memanfaatkan perkembangan media sosial. Perkembangan media sosial sebagai media pemasaran kini semakin meningkat. Tak hanya sebagai media curhat dan toko online, media sosial pun menjadi alat yang sangat penting untuk pencitraan lembaga pendidikan. Tentunya bukan citra buruk lantas dibaik-baikan, tetapi kondisi real positif sebagaimana fakta sebenarnya. Itu yang harus ditonjolkan. Sama seperti website, media sosial pun harus secara autopilot. Pemasaran lembaga pendidikan dapat dilakukan melalui di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan media sosial lainnya. Kominfo merilis data pengguna internet di Indonesia sebanyak 63 juta orang dan 95% dari penggunaan tersebut mengakses media sosial. Tak aneh jika di Indonesia menempati peringkat keempat pengguna Facebook di dunia setelah USA, Brazil, dan India. Peringkat kelima untuk penggunaan Twitter di dunia setelah USA, Brazil, Jepang, dan Inggris. Cara yang ketiga yaitu dengan bangun hubungan. Bangun hubungan ini maksudnya yaitu hubungan dengan manusia lain. Tak hanya sekedar, tapi harus didasari komitmen dan kesungguhan meskipun di era digital seperti ini. Melalui hubungan human relationship, Anda bisa tukar pikiran dengan berbagai macam karakter orang yang berbeda-beda secara horizontal maupun vertikal, baik dengan orang-orang biasa yang mempunyai dedikasi terhadap pendidikan, orang tua, masyarakat, maupun dengan praktisi pendidikan. Strategi yang telah saya sebutkan, menurut saya yang paling efisien adalah memanfaatkan media sosial untuk pemasaran pendidikan. Karena menggunakan media sosial memerlukan biaya yang murah. Banyaknya pengguna media sosial di Indonesia dapat memudahkan dan mempercepat tersalurnya promosi dalam pemasaran pendidikan. Nah, demikian video penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya telah jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.